Shalom adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Pelayan firman pada ibadah kali ini akan disampaikan oleh Kak Itong. Namun sebelum itu, kakak akan memberikan waktu bagi adik-adik untuk melakukan saat teduh. Kalau sudah, mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan dari Kidung Jemaat 2, bait yang pertama hingga yang kedua, Suci, Suci, Suci. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Ya Tuhan, semoga apa yang kami dengarkan melalui firman-Mu dapat berjalan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekarang saatnya kita masuk ke Mazmur Pujian. Mari kita berdiri dan membuka kitab kita dari Mazmur 111 ayat yang ke-10. Dan jika sudah menemukan, mari kita baca bersama. Mazmur 111 ayat 10 di bawah perikop kebajikan Allah. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Demikian Mazmur pujian kita, dipersilakan duduk kembali. Baik adik-adik, sekarang kita akan masuk ke firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 54, bait yang pertama, Tak Kita Menyerahkan. Sebelum kita memasuki dan membaca merenungkan firman Tuhan kita, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan Kau berikan kepada kami, Tuhan, para tarunamu, para kekalayanmu tempat ini, Tuhan, untuk bersekutu dan melayani, Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau selalu urapi kami, Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu, untuk agar kami dapat menjadi hikmat selalu, Tuhan, bagi sama kami, Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan jawab syukur. Haleluya, amin. Adik-adik dipersilakan berdiri. Kita membuka Alkitab kita dari Amsal 3 ayat 13 sampai 20. Amsal 3 ayat 13 sampai 20. Kakak akan bacakannya. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpencar dan awan menitikkan embun. Demikian bacaan firman Tuhan kita. Adik-adik persilahkan duduk kembali. Ya adik-adik, di minggu tanggal 30 Agustus 2020 ini, tema yang diangkat di sini adalah pentingnya hikmat bagi masa depan. Tadi kita sudah baca Amsal 3 ayat 13 sampai 20. Kakak mau tanya sekarang, hikmat itu apa sih? Hikmat itu apa sih ya? Bagi adik-adik, hikmat itu apa? Coba jawab. Ya, hikmat itu adalah kemampuan kita mengelola pengetahuan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Gitu. Jadi sini bicara pada Amsal ini, Salomo sebagai seorang raja mempunyai segalanya tuh. Pas Tuhan tanya keinginan Salomo, Salomo tidak minta tambah kekayaan. Salomo tidak meminta untuk kedudukan yang lebih lagi. Si Salomo juga tidak meminta umur panjang di situ. Malah Salomo minta kepada Tuhan tuh hikmat. Hikmat untuk apa? Ya untuk menjalankan kekuasaan itu. Jadi bagaimana cara dia memutuskan sesuatu, bagaimana cara dia untuk mengambil keputusan-keputusan yang sangat penting itu, bagaimana itu harus ada hikmat, teman-teman. Adik-adik di sini. Jadi bagaimana untuk cara si Salomo itu untuk mendapatkan hikmat dari Tuhan seperti itu. Ya, kita baca di Amsal 8 ayat 12. Coba kita buka sama-sama. Di Amsal 8 ayat 12 di situ. Di sini dikatakan, kakak bacakan, aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Nah, di sini dikatakan bahwa hikmat, kecerdasan, pengetahuan yang ada. Jadi hikmat itu berbeda, adik-adik. Hikmat itu berbeda dengan pengetahuan atau kecerdasan. Di sini berarti dikatakan kalau contohnya seperti ya pengetahuan yang kita diberikan itu sama dengan teori gitu. Sama dengan teori, berarti kalau hikmat itu prakteknya, bagaimana cara menjalankan. Jadi pengetahuan dan hikmat itu berbeda gitu. Jadi pengetahuan di sini adalah teori, dan hikmat itu sendiri adalah praktek itu gitu. Bagaimana cara kita menjalaninya. Ya kita ambil contoh di sini, kita mempunyai pengetahuan dalam matematika, bahasa Inggris, kimia, fisika, dan hitung-hitungan lainnya. Itu kalau kita tidak ada hikmat itu dalam pengajaran, pengelolaan apa yang kita bangunnya nanti, itu bakal sia-sia adik-adik. Misalnya contohnya kita bisa mengajari teman-teman kita yang kurang ngerti, misalnya seperti itu, menjalanin untuk bisa belajar bareng-bareng seperti itu. Jadi ada hikmat Tuhan yang kita berikan kepada orang lain.
Seperti kita ambil contoh lagi dalam era digital ini. Di sini pasti adik-adik punya Instagram tuh. Punya Instagram, punya Facebook, Twitter mungkin, atau yang lainnya. Itu kalau kita tidak punya hikmat adik-adik untuk menjalannya, itu bakal hancur sih, gitu loh. Bakal hancur dalam artian kakak bilang di sini kita tidak pandai untuk mengelolanya, ya. Kita tidak pandai untuk mengelolanya dengan baik, gitu loh. Misal kita ambil contoh, banyak berita-berita hoax yang terjadi seperti itu, terus untuk banyak juga yang terjadi perampokan seperti itu dengan melalui digital. Itu adik-adik pernah dengar kan seperti itu. Jadi bagaimana cara kita menjadikan apa yang pengetahuan yang sudah kita miliki itu menjadi hikmat buat orang lain, seperti itu intinya di sini. Terus jadi kembali lagi di sini, jadi hikmat adalah cara kita mengelola kemampuan, kecerdasan yang apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sekali lagi tekankan, jadi hikmat adalah cara kita mengelola kemampuan, kecerdasan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Seperti itu. Jadi contoh lagi di sini kasih. Kasih itu ilmu pengetahuan. Cara menjalaninya itu kita perlu hikmat, gitu loh. Jadi kasih, cara kita menjalani kasih itu sama dengan kayak tadi, seperti kasih itu teorinya, tapi ilmu pengetahuan, kasih ilmu pengetahuan itu adalah teorinya, seperti itu ya adik. Terus untuk cara menjalaninya itu kita perlu hikmat untuk menjalaninya. Jadi kita itu sebabnya kita harus mempunyai pengetahuan dan hikmat itu sendiri, gitu. Itu sebabnya ada orang-orang yang mempunyai pengetahuan yang tinggi itu tidak memiliki hikmat adik-adik. Dia mempunyai pengetahuan tapi tidak memiliki hikmat, itu bisa hancur apa yang dia kerjakan itu. Misalnya kita contoh pekerjaan atau usaha yang dia punya itu tidak bisa berjalan dengan baik, seperti itu. Jadi bagaimana cara kita, walaupun misalnya, dan kita ambil contoh pada kita masih dengan kondisi segini, dengan yang masih mungkin masih dibilang masih remaja ya, masih remaja, ada yang udah dewasa juga. Itu bagaimana cara kita untuk selalu menjadi hikmat, gitu. Ada hikmat yang sudah kita berikan kepada orang lain, seperti itu adik-adik di situ. Jadi di sini ditegaskan juga. Jadi adik-adik yang pertama tadi itu kembali lagi, hikmat itu adalah kemampuan, kecerdasan kita untuk menggunakan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Itu termasuk tadi kakak bilang kecerdasan, terus kemampuan kita untuk melakukan hal sesuatu, terus ilmu pengetahuan tadi, terus termasuk talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Itu kita pergunakan dengan baik, itu adalah hikmat, ya. Yang keduanya di sini ditekankan bagaimana cara kita mendapatkan hikmat. Pertanyaan kita lagi yang kedua ini, bagaimana cara kita mendapatkan hikmat? Kita buka sekarang di Amsal 9 ayat 10. Kita buka sama-sama. Amsal 9 ayat 10. Di sini dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Ya, dikatakan poinnya di sini adalah permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi bagaimana cara kita mendapatkan hikmat itu sendiri? Berarti kita harus takut akan Tuhan, ya. Bagaimana cara perintah Tuhan itu kita jalankan. Jadi untuk memberikan, menjalankan itu perlu hikmat adik-adik. Jadi bagaimana untuk kita menjadi baik itu harus ada hikmat itu sendiri. Adik-adik, untuk apa kita punya kekayaan, kehormatan kalau kita tidak punya hikmat? Di situ poinnya. Terus dengan hikmat yang ada, harusnya kita itu menjadi berkat buat orang lain. Sedemikian jauh dari firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Amin. Ya adik-adik, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami Tuhan, untuk parterunamu, kakak layanmu untuk tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau selalu sertai kami Tuhan dalam
apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, terima kasih untuk firman yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami, agar kami selalu menjadi berkat melalui hikmat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan, ajarkan kami untuk selalu berserah terhadap Engkau Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah Tuhan bangsa dan negara kami Tuhan di masa pandemi corona ini Tuhan. Kiranya Engkau selalu sertai kami di sini, tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau selalu sertai bangsa kami ini Tuhan dalam masa-masa saat ini Tuhan, untuk aktivitas yang sebagaimana biasanya Tuhan kami belum bisa lakukan untuk kehidupan kami Tuhan. Kiranya Engkau selalu sertai kami Tuhan. Berkati Tuhan juga gereja kami Tuhan di masa ini Tuhan. Kiranya Engkau selalu berkati selalu untuk apa yang keputusan yang diambil Tuhan untuk saat ini, untuk masa pandemi ini Tuhan. Kami belum bisa beribadah di gereja kami Tuhan. Kiranya masa pandemi ini cepat berlalu Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul bersama-sama kembali Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Berkatilah kami Tuhan selalu untuk dimanapun kami berada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita memberikan persembahan dengan menyanyikan dari Gita Bakti 78 bait yang pertama, Yesus Kristus Sumber Hidup. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami telah memberikan persembahan ya Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita telah sampai di akhir ibadah. Mari kita menyanyikan dari Gita Bakti 252 bait yang pertama, berpeganglah pada janji Tuhan-Mu. Adik-adik, sebelum kita pulang, mari kita satu di dalam doa untuk menerima berkat Tuhan.
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk ibadah ini Tuhan berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar Tuhan. Berkatilah kami Tuhan dalam kami menjalani kami dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu berserah dan bersyukur terhadap apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami Tuhan. Inilah doa dan persembahan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik adik-adik, sekarang ibadah kita sudah selesai. Dan jangan lupa ya, minggu depan kita akan melakukan ibadah online lagi. Dan yang terpenting tetap jaga kesehatan. God bless you.